Salah satu tugasnya Nabi Sulaiman itu adalah menghilangkan ilmu sihir yang ada di dunia. Maka Nabi Sulaiman itu pernah mengurung banyak sekali kitab-kitab ilmu hitam di bawah istananya dia di Israel Raya. Israel Raya itu mana? Ya sekarang yang kita lagi bahas ini. Sekarang yang kemudian kita sebut dengan Baitul Maqdis itu ada the Solomon Kingdom. Nabi Sulaiman hilang, itu kerajaan Israel Raya pecah jadi 12 kerajaan. Persis seperti Bani Israel jumlahnya 12 klan. Maka singkat cerita, Allah murka. Salah satu yang Allah kirimkan justru bukan orang beriman, tetapi justru orang yang lebih parah lagi yang menyerang mereka, yang kita kenal dengan nama Nebukadnezar. Itu datang dari Babilonia, itu kayak air bah nyerang Israel, itu hancur berantakan, mereka diperbudak sama Babilonia. Nah, tapi ditinggal 2 klan di situ, Benyamin sama Yehuda. Yehuda ini yang kemudian bikin masalah karena kemudian dia mengeduk kitab-kitabnya Nabi Sulaiman tadi. Itu kalau kalian mau nonton film National Treasure tuh, siapa yang main? Nicolas Cage. Nah itu, jadi dikeduk itu kemudian istananya Nabi Sulaiman, dibaca kemudian ilmu-ilmu hitam yang ada apa, kemudian diasimilasikan dengan pemahaman Islam yang sebetulnya benar. Maka kemudian muncullah aliran-aliran Karbalah yang kemudian turun-temurun sampai sekarang. Rispo lebih paham ceritanya apa aja Bu? Pecahannya tuh jadi kayak Freemans. Ya, jadi segala rupa aliran sesat yang mereka punya sampai sekarang, aliran satanik yang mereka punya sampai sekarang. Bahkan mereka akhirnya membuat sebuah kitab rujukan tersendiri namanya Talmud. Gitu ya, kalau kalian baca, wah serem banget. Lah gimana? Hanya Yahudi yang manusia, selain Yahudi bukan manusia. Makanya kalau misalkan kalian baca Talmud terus ada orang Muslim bahkan dukung Israel, ngerti nggak sih? Mereka nganggap, ya mereka gini loh teman-teman. Salah satu syarat orang bisa membantai ratusan ribu orang seperti yang di Palestina, itu kalau mau bisa dilakukan itu dengan sukacita, dengan benar-benar semangat, adalah menganggap kita bukan manusia. Harus didoktrin gitu. Lah gimana Nazi waktu-waktu itu ngelakuin yang pas Holocaust itu, kemudian dia kumpulin semua orang terus dikasih gas beracun. Mereka katakan apa? Dia lagi bunuhin tikus. Dengan persepsi bahwa ini bukan manusia alias ini tikus, barulah mereka mudah untuk kalau melakukan. Enggak tega. Kalau enggak gimana? Bayi. Iya. Tapi kemudian kalau dipersepsikan mereka ini sudah bukan manusia lagi. Makanya kemarin yang salah satu spokesperson mereka itu kan bilang kita sedang memerangi human animal. Iya. Mereka sebenarnya itu keceplosan aja di panggung umum gitu. Sebenarnya dalam internal mereka, urusan-urusan sesama mereka Zionis, memang yang manusia itu mereka doang. Iya. Ya. Nah, jadi mereka sudah jelas-jelas tidak menganggap kita manusia. Bahkan kalimatnya yang zina itu adalah kalau sesama Yahudi berzina. Yang riba itu adalah kalau sesama Yahudi riba. Jadi kalau Yahudi bertransaksi riba dan merugikan selain daripada Yahudi itu bukan dianggap riba. Yahudi, mohon maaf ya, menzinai selain Yahudi itu bukan masalah zina buat mereka. Zina itu antar mereka. Sampai segitunya mereka mendudukan posisi klan mereka. Kita lanjutin ya. Nah, akhirnya setelah mereka diperbudak sama Babylon dan di tengah Israel Raya itu mereka membuat agama baru yang akhirnya kita sebut dengan Yahudi tadi, walaupun ada sebagian kecil sekali Yahudi Ortodoks yang masih menggenggam ajaran yang lama, tetapi hampir semuanya teracuni dengan itu. Sampai Allah katakan ini adalah jenis orang paling zalim di dunia. Dalam surat As-Saff Allah katakan wa man adzlamu mimman iftara 'alallahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa yang lebih zalim di antara orang-orang dibandingkan ini orang model kayak gini yang sudah jelas-jelas diseru kepada Islam tetapi dia membuat kebohongan-kebohongan atas nama agama Allah. Kita lanjutin ya. Jadi sekarang urusannya 10 klan Yahudi di Babilonia jadi budak, 2 klan di Israel Raya bikin agama baru. 10 itu kudeta. Mempropaganda Babylon sehingga dia pecah menjadi 2 negara yang kita kenal dengan nama Persia. Persia dari kata parsial, jadi itu pecahan daripada Babilonia yang akhirnya menyerang Babilonia, Babilonia hancur. Karena Babilonia hancur, Persia ini terima kasih sama 10 klan tadi. 10 klan tadi dikasih kemudian reward dibangunin Solomon Kingdom yang dihancurin Nebukadnezar tadi. Jadi dibangunin Solomon Kingdom untuk yang kedua kalinya. Jadi yang sekarang mereka lagi hadepin itu yang katanya disebut tembok ratapan adalah sisa daripada The Solomon Kingdom, itu sejatinya adalah yang dibangun sama Persia, bukan yang di masa Nabi Sulaiman. Nah, ketika 10 klan ini dibalikin nih ke Israel Raya, 1 klan belok ke selatan. Ini klan paling soleh, namanya Lewi. Levi ini belok ke selatan karena mereka masih meyakini bahwa Mesias mereka, penolong mereka akan datang sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan mereka di tempat yang penuh dengan kebun kurma. Lewi inilah Yahudi-Yahudi yang akan kemudian beranak pinak dan menunggu Rasulullah kita di Madinah. Itulah kenapa di Madinah ada Yahudi.